Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Salma Nabila dari kelas 5A. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Yisya, tinggal di kota Baitlehem. Tinggal bersama ayah dan 13 saudaranya. Ia menjabat sebagai raja. Bani Daud alaihissalam memiliki jiwa pemberani. Raja Talut merupakan raja negeri tersebut yang tidak mengizinkan beliau berperang karena usianya masih muda. Nabi Daud berhasil memenangkan perang melawan Raja Jalut. Nabi Daud dinikahkan oleh putri Raja Talut. Nabi Daud sosok teladan dalam beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah. Nabi Daud mendapatkan mukjizat dari Allah menurunkan kitab Zabur, memberinya kecerdasan akal, mengerti bahasa burung, dan melelehkan besi. Ia pun mempunyai suara yang merdu, membangun Masjidil Aqsa, dan meninggal dalam usia 100 tahun dimakamkan di Baitul Maqdis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Narisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam secara singkat. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Beliau dikenal memiliki suara yang merdu, saking merdunya bahkan saat ia sedang melantunkan kitab Zabur dan berzikir, burung-burung dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya turut berzikir bersama beliau. Dikisahkan Nabi Daud adalah seorang prajurit dari kubu Talut yang kala itu sedang berperang dengan pasukan Jalut. Prajurit dari kubu Talut memang dikenal dengan keberanian yang sangat tinggi serta ahli dalam strategi perang serta memiliki pengetahuan yang luas. Sejak kecil, keberanian Nabi Daud alaihissalam memang sudah terlihat, contohnya saat ia sedang dengan berani mengusir hewan buas yang hendak mengganggu hewan ternaknya. Sampai saat yang besar dimiliki oleh Nabi Daud terdengar, Raja Talut mengajak Daud untuk berperang melawan kerajaan Jalut dengan identik dengan Goliat dan pasukan Filistin. Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah untuk menyebarkan agama selalu diberikan anugerah. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi adalah suara merdu. Dikisahkan pada zaman itu ketika ada orang yang sakit mendengar suara Nabi Daud saat melantunkan kitab Zabur dan seketika sembuh. Selain itu, ketika Nabi Daud melantunkan ayat Zabur, seketika alam semesta menjadi tenang. Angin, burung, dan gunung ikut bertasbih dan memuji kemuliaan Allah. Kemampuan Nabi Daud untuk berbicara dengan hewan yang Allah anugerahkan kepada beliau juga dianugerahkan kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman. Kemampuan Nabi Daud untuk mengerti bahasa hewan bermula ketika beliau sedang melamun. Di tengah lamunannya ia mendengar suara burung yang saling berbicara satu sama lain. Semenjak saat itu Allah berikan kepadanya anugerah berupa dapat berkomunikasi dengan hewan-hewan. Nabi Daud adalah orang yang amat sayang kepada sesama makhluk Allah. Contohnya adalah bagaimana ia memperlakukan hewan-hewan yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Sebagai bentuk timbal balik yang diberikan Nabi Daud kepada hewan-hewan, maka Nabi Daud pun mendapat perilaku yang sama seperti mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denaria dari kelas 5A. Hari ini saya akan membuat tugas agama Islam, yaitu menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah putra Nabi Isa. Ia tinggal di kota Bethlehem. Ia tinggal bersama ayah dan 13 saudaranya. Nabi Daud menjadi raja Bani Israel sejak kecil. Nabi Daud memiliki jiwa pemberani. Raja Talut meremehkannya dan tidak memperbolehkannya berperang karena umurnya yang masih muda. Dia terus meminta izin dan akhirnya Raja Talut pun memperbolehkannya. Raja Talut ingin berperang melawan Raja Jalut. Raja Jalut dikenal kuat
kejam, dan ditakuti. Saat berperang, Nabi Daud bersenjata batu kecil dan melemparnya. Pertama kali beliau melempar batunya ke arah Jalut, terkena dahi antara kedua matanya. Beliau terus melempar hingga Jalut jatuh. Saat Nabi Daud besar, beliau ditunjuk menjadi panglima perang dan dinikahi dengan salah satu putri Raja Talut. Hingga dia terkenal, Raja Talut iri dan berencana untuk membunuh Nabi Daud. Nabi Daud tahu rencana ayahnya. Lalu ia segera pergi. Ketika Raja Talut beristirahat, Nabi Daud ada di depannya dan berkata, "Seandainya aku ingin membunuhmu, aku mampu melakukannya. Tapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipu." Lalu Raja Talut meminta maaf. Raja Talut meninggal dalam peperangan melawan musuh. Nabi Daud diangkat menjadi raja setelah sang ayah meninggal. Nabi Daud menyebarkan agama Allah di Palestina. Nabi Daud adalah sosok teladan dalam beribadah. Allah mengabarkan Nabi Daud sebagai awwab, yang artinya sering kembali kepada Allah SWT dan berlindung kepadanya. Waktu yang paling Nabi Daud senang adalah ketika menyendiri di gunung. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud adalah kecerdasan akal, dapat mengerti bahasa burung, dan melelehkan besi dengan tangan kosong. Dan Nabi Daud memiliki suara merdu. Nabi Daud membangun Masjid Aqsa. Nabi Daud meninggal dalam usia 1 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa. Nabi Daud dikenal dengan puasanya, yaitu puasa Daud, yang artinya sehari puasa dan sehari tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Enti, nama saya Arzael, kelas 5A. Nabi Daud adalah salah satu utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Beliau dikenal memiliki suara yang merdu. Saking merdunya, bahkan saat ia sedang melantunkan kitab Zabur dan berzikir, burung-burung dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya turut berzikir bersama beliau. Terima kasih. Assalamualaikum.